Shalom adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Kita bersyukur hari ini kita dapat mengikuti sekolah minggu bersama-sama. Hari ini bersama dengan Lasa Sandra dan Lasa Jerry. Kita akan beribadah bersama-sama. Sudah siap semuanya? Oke, hebat. Kalau kalian semua sudah siap, yuk mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita siapkan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini Tuhan sudah menolong kami semua untuk kami dapat bangun dari tidur dengan tubuh yang sehat dan kami dapat mengikuti sekolah minggu bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini adalah hari di mana kita dapat beribadah dan memuji Tuhan bersama-sama. Dan kita juga tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat apa aja ya Lause? Kita bersyukur untuk oksigen yang kita boleh nikmati. Kita bersyukur untuk tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan sehingga kita bisa makan sayur-sayuran. Kita juga bersyukur tentunya buat matahari yang bersinar terang di luar sana. Bersyukur untuk bulan yang menerangi kita semua di malam hari. Dan ada banyak hal loh yang kita syukuri, termasuk hidup yang Tuhan berikan. Yuk kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan selalu dipuji. Lasa kita nyanyi sama-sama. Tepuk tangan sama-sama ya. Kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Buktinya apa? Dia bisa menciptakan matahari, menciptakan bulan dan bintang, bahkan menciptakan seluruh isi dunia ini dan kita semua. Nah, untuk mengungkapkan rasa sukacita kita, kita mau menyanyikan satu lagu Happy Yaya, Happy Yeye. Betapa senang menjadi anak-anak Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama.
Cintaku semakin mendalam. Lebih cepat lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kali ini kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena selain Tuhan itu berkuasa menciptakan alam semesta, Dia berkuasa menolong kita semua. Tentunya Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadikan kita anak-anaknya, anak-anak yang tentunya dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan menyiapkan hati kita bersama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan satu lagu, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi di sekolah Minggu hari ini. Oh iya, Losa mau tanya, apa kalian semua udah siap untuk dengerin firman Tuhan? Kalau kalian udah siap, yuk sebelumnya kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Tolonglah kami, berbicaralah kepada kami. Tolonglah kami supaya boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kalian tentu tahu ya, kalau anak-anak masih kecil itu biasanya bersekolah. Dari TK, terus masuk SD, SMP, SMA, kemudian lanjut ke perguruan tinggi atau kuliah. Nah, biasanya orang-orang yang sudah selesai kuliah, ya biasanya kan udah dewasa, mereka itu harus bekerja. Ya, seperti papa atau mama kalian juga mungkin ada bekerja ya. Bekerja untuk apa? Bekerja untuk mencari nafkah supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah, begitu banyak jenis-jenis pekerjaan yang ada ya adik-adik. Ini cuma salah satunya ya. Coba kalian lihat baik-baik ya. Gambar yang Elsa mau kasih lihat ya. Nah, gambar ini
Kira-kira kalian tahu nggak Bapak ini kerjanya sebagai apa? Coba, ada yang pernah lihat nggak? Mungkin kalian pernah lihat di pinggir jalan. Ada yang tahu namanya? Oh, ini namanya tukang tambal ban. Apa sih kerjanya tukang tambal ban? Jadi tukang tambal ban itu kalau ada orang yang motornya bannya kempes karena bocor atau berlubang, dia memperbaiki ban motor tersebut supaya bannya yang bocor itu nggak bocor lagi, sehingga orang yang punya motor bisa mengendarai motornya dengan baik. Nah, itu kira-kira pekerjaan tukang tambal ban ya adik-adik. Nah, kita lihat gambar yang kedua ya. Ada yang tahu nggak gambar yang ini kerjaannya apa? Coba lihat ya. Nah, mungkin kalian juga pernah lihat nih. Bapak ini kerjanya sebagai apa? Ada yang tahu namanya? Namanya montir. Nah, montir itu kerjaannya memperbaiki ya bagian-bagian dari mobil yang rusak. Jadi dia betulin yang bagian yang rusak sehingga mobil tersebut bisa bagus lagi, bisa dikendarai dengan baik. Nah, yang terakhir adik-adik, Lause mau kasih lihat gambarnya. Kalau yang ini ya, Lause yakin kalian semua pasti tahu dan pasti pernah pergi. Nih, gambar apa? Oh, iya, ini gambar seorang dokter. Pasti kalian pernah ke dokter kan ya? Dokter ini ya, kerjaannya atau tugasnya adalah memeriksa orang sakit ya. Kemudian memberi resep atau obat supaya orang yang sakit itu menjadi sehat dan sembuh ya. Nah, adik-adik begitu banyak jenis-jenis pekerjaan ya. Nah, adik-adik kalau kita punya barang-barang ya di rumah ya, barang-barang yang kalian punya atau yang kalian gunakan, kadang-kadang barang-barang itu bisa rusak. Itulah makanya ada orang yang kerjaannya membetulkan barang-barang yang rusak seperti yang Lause sebutin tadi ya. Itu cuma salah satu contohnya. Tapi begitu banyak jenis-jenis pekerjaan di mana orang bisa membetulkan barang-barang yang rusak. Tapi adik-adik, ternyata bukan hanya barang-barang saja yang bisa rusak ya. Ada kuasa ya yang bahkan bisa merusak kehidupan manusia. Hari ini kita mau belajar ya tentang satu kuasa ya yang lebih besar ya, yang mengalahkan kuasa yang merusak kehidupan manusia. Apa itu? Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya baru saja turun dari perahu. Mereka tiba di suatu tempat yang bernama Gerasa. Mereka bahkan belum sempat beristirahat. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat ada orang yang sedang berlari dengan cepat sambil berteriak-teriak dengan tidak jelas. Murid-muridnya sangat heran melihat orang itu. Orang itu tampak sangat berantakan. Rambutnya acak-acakan, matanya melotot. Pakaiannya robek-robek. Belum lagi tubuhnya sangat kotor dan banyak luka. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi dengan orang itu. Tuhan Yesus tahu kalau orang itu kerasukan oleh roh jahat. Lalu Yesus menghardik orang itu. Hai roh jahat, keluarlah dari orang ini. Mendengar itu, orang itu tersungkur dan menyembah kepada Yesus. Lalu berkata, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku." Wah,
Ternyata roh jahat yang ada di dalam orang itu mengenal Tuhan Yesus. Dan roh jahat itu sangat takut pada Yesus. "Siapa namamu?" kata Tuhan Yesus. "Namaku Legion, karena kami sangat banyak." Roh jahat yang ada di dalam orang itu sangat banyak. Gak heran ya adik-adik, karena orang itu sering mengamuk. Dia tidak dapat ditenangkan. Bahkan orang-orang suka mengikat dan merantainya. Tapi setiap kali dia diikat atau dirantai, dia dapat melepaskan. Wah, walaupun rantai atau ikatan itu sangat-sangat kuat. Bahkan orang itu suka berteriak-teriak, suka melukai tubuhnya dengan batu. Roh jahat yang ada di dalam orang itu membuat orang itu tidak sadar akan dirinya. Ia tidak bisa bekerja. Ia tidak dapat berkumpul bersama dengan keluarga dan saudara-saudaranya. Ia tidak lagi mengenali dirinya. Sehingga ia harus tinggal di perkuburan, berkeliaran siang dan malam, sambil kadang-kadang melukai badannya dengan batu. Roh jahat itu begitu takut dengan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu keluar dari orang itu. Tetapi roh-roh itu meminta dengan sangat kepada Tuhan agar Tuhan tidak mengusir mereka keluar dari daerah itu. Mereka meminta agar Yesus mengizinkan mereka masuk ke dalam babi-babi yang ada di sekitar tempat itu. Waktu itu ada sekawanan babi-babi yang sedang mencari makan. Jumlahnya 2000 ekor. Tuhan Yesus mengizinkan roh-roh itu masuk ke dalam babi-babi itu. Kemudian roh-roh jahat itu keluar dari tubuh orang itu dan masuk ke dalam babi-babi itu. Ketika roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi itu, kawanan babi itu sangat kaget. Kemudian babi-babi itu terjun dari jurang dan masuk ke dalam danau. Kawanan babi itu semuanya mati lemas. Para penjaga babi-babi itu menjadi sangat kaget dan takut. Mereka cepat-cepat berlari, pergi ke kota dan kampung-kampung sekitar, menceritakan apa yang terjadi. Kemudian orang-orang banyak datang ke tempat itu, melihat kawanan babi yang sudah pada mati. Dan mereka juga heran melihat orang yang mereka kenal kerasukan roh jahat itu sudah berpakaian rapi, sudah duduk tenang. Orang itu juga menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya, bahwa dirinya sekarang sudah bebas dari roh jahat. Karena Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Wah, orang-orang itu yang sangat banyak, mereka sangat takut justru dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang menyembuhkan orang itu dari kuasa roh jahat. Mereka sangat takut dengan kuasa Tuhan Yesus. Mereka menyuruh Tuhan Yesus pergi dari sana. Lalu Yesus dan murid-muridnya pun pergi dari daerah itu. Tetapi orang yang semula kerasukan roh jahat itu ingin sekali mengikuti Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengizinkannya. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, ceritakanlah kepada orang-orang yang kamu kenal. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepadamu. Bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan menyembuhkanmu dari kuasa roh jahat." Orang itu pun pergi
Dia menceritakan kepada banyak orang, kepada orang-orang yang dikenalnya, ke kota-kota, kampung-kampung. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus yang begitu mengasihinya. Tuhan Yesus yang menyembuhkannya dari kuasa roh jahat. Adik-adik, kuasa Yesus jauh lebih besar dari kuasa roh jahat. Kuasa Yesus jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari kuasa apapun. Ingat ya adik-adik ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan mempunyai kuasa yang jauh lebih besar dari apapun. Ayat hafalan hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 9. Filipi 2 ayat 9 berkata, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama." Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Adik-adik, ingat ya, seperti yang tadi Lause katakan, Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa, ya. Ingat juga kan yel-yel kita? Apa yel-yel kita? Yesus baik, doa. Yes, firman. Oke. Tapi sebelum kita selesai sekolah minggu, kita masuk kembali dalam doa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami punya Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan, tolong kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang taat kepada Tuhan senantiasa. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita yel-yel sekali lagi adik-adik ya. Tuhan Yesus baik, doa. Yes, firman. Oke, adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar kuasanya. Dia bisa melakukan berbagai macam mujizat. Dia bisa tentunya menolong setiap kita semua. Yuk kita nyanyikan satu lagu sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, yuk kita yel dulu sama-sama.
GKT Betani Kids. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Doa yes, firman. Oke, sekali lagi ya. GKT Betani Kids. Tuhan Yesus baik. Doa yes, firman. Oke, sekali lagi ya biar lebih semangat. GKT Betani Kids. Aduh. Nggak apa-apa dari Yal-Yal aja. Dari Yal-Yal bisa. Oke. Ulang ya. Ulang dari Yal-Yal ya. Ya. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, saya mengajak kalian ya sama-sama ya. Masih ingat kan? GKT Betani Kids. Tuhan Yesus baik. Doa yes, firman. Oke, sekali lagi ya. GKT Betani Kids. Tuhan Yesus baik. Doa yes, firman. Oke, yuk kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sekolah minggu hari ini. Terima kasih kami dapat memuji Tuhan bersama-sama. Kami juga dapat mendengarkan firman-Mu, betapa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Dan tentu Tuhan juga adalah Tuhan yang sayang kepada kami semua. Kami bersyukur dan kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu, ke dalam pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.